Shalom Tiberias. Bisa lebih dahsyat lagi, Shalom Tiberias. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan Bapak Ibu. Tuhan yang memberkati setiap apa yang menjadi keperluan kita. Dan kita percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang selalu menyertai setiap detik kehidupan Bapak Ibu. Mari sama-sama di siang hari ini kembali kita mau mengucap syukur. Kita mau mengingat kasih Tuhan melalui pujian, syukur, pengagungan setiap kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang beribadah via live streaming, kita satukan hati kita sama-sama di siang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Hati kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap anugerah kebaikan Tuhan yang begitu nyata kami boleh rasakan, melewati setiap tantangan, melewati setiap pergumulan. Kami percaya kami yang mengandalkan Tuhan. Kami selalu melihat ada pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah siang hari ini boleh menjadi siang di mana setiap kami berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti diubahkan. Maka doa kami, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini dalam setiap hati kehidupan kami. Kuasai tempat ini, kuasai tubuh, jiwa, roh, pikiran kami. Roh Kudus memimpin hidup kami. Roh Kudus menuntun kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Terus kami menopang doa buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Terus kami juga menopang doa buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, memenangkan jiwa di akhir zaman. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami, biarlah hidup kami semuanya menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sambut hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus yang hari ini. Biarlah Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang menuntun setiap kami, memulihkan setiap kami yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami Tuhan di siang hari ini, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya, ke dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang mengucap syukur, kita yang disayang sama Tuhan. Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Ini syukur setiap kami. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu Tuhan Yesus, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari angkat tangan kita, kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Dengan hati yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita yang bersyukur, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan buat kasih Allah. Bapak Ibu Tiberias,
Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Mari jadikan lagu ini doa pengagungan, pengharapan setiap Bapak Ibu. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Kami nyatakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Ini syukur setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Biar penyertaan-Mu kami rasakan Tuhan. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari siang hari ini Bapak Ibu Gereja Tiberias, mari lebih lagi bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih. Betapa kami berterima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Gereja Tiberias, angkat kedua tangan. Haleluya. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Biar penyertaan Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih dari dasar hati setiap kami Tuhan. Kami nyatakan tiang-Mu di dalam hidup. Kita beri tepuk tangan pujian, syukur hanya bagi nama Yesus Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu sembah Tuhan. Kami mengangkat tangan setiap kami Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu menjamah memulihkan setiap umat-Mu, setiap pribadi, dimanapun setiap kami menyembah. Hadirat-Mu menjamah, membebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya, ku bersyukur. Biar segala pujian kemuliaan kami Tuhan, kami
Kami kembalikan hanya bagi kasih setia Tuhan. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama Tuhan. Mari bersama-sama dengan hati yang lembut, Bapak Ibu, angkat tangan setiap kita. Siang hari ini Tiberias, kami nyatakan syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Rasakan kasihnya menjamah, penyertaan-Mu, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Mari buka hati lebih lagi buat kasih setia Tuhan Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan bertata di atas pujian Bapak Ibu. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita yang bersyukur sama Tuhan Yesus, boleh beri tepuk tangan pujian di atas kepala Bapak Ibu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Setiamu di dalam hidup. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Buat kasih setiamu, buat kasih setia, buat kasih setia Tuhan, buat kasih setia. Sekali lagi, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Beri tepuk tangan, beri pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus, kami menyembah, kami memuji Engkau. Haleluya, nama Yesus dimuliakan, diagungkan selamanya. Mari sembah Tuhan, mari agungkan Yesus. Haleluya. Dia bekerja, Dia melawat, Dia menjamah, Dia memulihkan. Yesus, hadirat-Mu kami rasakan, kami nikmati. Jamah kami Tuhan Yesus. Oh, hadirat-Mu kami rasakan. Kaulah Tuhan, Raja mulia Yesus. Nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang layak kami sembah. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan.
Dimanapun Bapak Ibu menyembah, nikmati hadirat Tuhan Yesus, nikmati lawatan Tuhan Yesus. Dia hadir untuk menyembuhkan Bapak Ibu. Dia hadir untuk melawat Bapak Ibu. Dia ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang tanpa batas. Kami nikmati di tempat ini. Mari sejenak berdoa sama Tuhan Yesus. Mari sejenak menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Ini yang kami imani. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Pun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti Dalam segala hidup, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada yang seperti Tuhan Yesus kami. Seperti-Mu Yesus, kawal aku yang setia. mari tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu lebih dahsyat lagi. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Percaya kesetiaan yang sungguh terbukti. Sungguh kami alami Tuhan. Sungguh kami rasakan. Di sepanjang hidup, Ini yang kami imani. untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Kami katakan dengan iman, percaya kami. Seperti-Mu Yesus, kawal
yang setia. Di atas kepala Bapak Ibu buat Tuhan Yesus yang setia. Katakan haleluya. Segala pujian, segala syukur, kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus yang setia, yang telah berkorban buktikan kasih-Nya bagi setiap kami. Kami mau terus melayani Tuhan, kami mau terus mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai setiap umat-Nya. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu sampai selama-lamanya. Segala pujian, syukur, kemuliaan, hormat hanya bagi satu nama yang layak disembah, nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan hati yang bersyukur, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Selamat siang, Shalom Tiberias. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari Gereja Tiberias bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari suku mana, tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang
bangkit. Haleluya, haleluya, Dia naik. Masih jemaat Tuhan Gereja Tiberias. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Come on, Dia naik. Come on. Roh Kudus, lebih lagi yuk sama-sama. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama terlebih dahulu kita boleh saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Hidup dengan Berkarakter Kristus. Selamat menyaksikan. Karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seseorang. Sedangkan Kristen adalah sebutan bagi seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Karakter yang ideal adalah yang sesuai dengan karakter Kristus. Memiliki karakter yang demikian, maka dalam kehidupan kita akan senantiasa menumbuhkan kebaikan-kebaikan bagi generasi penerus kita. Kita dulu yang beri contoh, maka generasi penerus kita juga dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Penting sekali membangun dan mengembangkan karakter Kristen, dan itu adalah merupakan tugas dan fungsi akhir dari pendidikan dan kehidupan Kristen. Kita ditetapkan harus menjadi serupa dengan Yesus. Ini harus menjadi harga mati dari setiap pribadi kita. Yesus taat untuk turun ke dunia ini menjadi manusia. Yesus taat untuk menyenangkan hati Bapa. Jangan mimpi kita diampuni Tuhan kalau kita tidak mengampuni orang lain terlebih dahulu. Tuhan Yesus mengasihi, artinya kalau kita tidak saling mengasihi, artinya kita bukan lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Puji Tuhan, khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Ketika Kenyataan Hidup Tidak Sesuai Rencana. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh di dalam dosa, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, ketika kenyataan hidup tidak sesuai rencana. Ada 3 hal
yang harus kita lakukan ketika kenyataan hidup tidak sesuai rencana. Satu, kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses. Roma 5 ayat 5 dan Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Pengharapan sangat dibutuhkan ketika kita tidak berdaya mengalami kenyataan hidup yang hancur berantakan. Untuk bisa bertahan, kita harus punya harapan yang memberikan pencerahan, yang membuat kita memiliki hari esok. Pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Pengharapan akan mengecewakan waktu kita tidak tahan uji. Kalau kita tidak tahan uji, kita bisa gagal. Kalau kita tahan uji, apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Dua, kita harus meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 11 dan Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Ketika kita berharap kepada kekuatan kita, kekayaan dan jabatan, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Menaruh pengharapan kepada Tuhan berarti kita andalkan Tuhan, yaitu kita bertumpu, bergantung, dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Tiga, kita harus pastikan kita berbuat yang benar dan berbuat baik bersama Allah. Efesus 2 ayat 10, 3 Yohanes 1 ayat 11b, dan Matius 5 ayat 16. Kalau kita tahu kita anak Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak mau berbuat yang tidak benar dalam bentuk apapun dalam hidup dan dalam pekerjaan kita. Sampai kapan kita berbuat benar dan baik? Yaitu sampai akhir hidup kita. Kita harus berbuat yang benar dan yang baik tanpa mengharapkan pujian dan penghargaan dari manusia. Berbuat baik dan benar adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima dan bukti kita memiliki iman yang hidup. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada di tempat ini, di Gereja Tiberias Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan yang begitu dahsyat bagi gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia, dan bagi setiap kami jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, dengar firman-Mu, bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti
apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan segenap hatimu, sama-sama kita boleh katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih sungguh lagi, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari panggil namanya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus
mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Dengan imanmu katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Lebih sungguh lagi, mari panggil Dia. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggup memberkati setiap kami. Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup menyembuhkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau terus mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Ku akan kepada yang terkasih Bapak Pendeta Jeffrey Adolfwani, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu.
Kami rasakan ya Bapa, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kasih-Mu menyelamatkan kami, kasih-Mu memelihara kami, kasih-Mu menolong hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada pada siang ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya sesuai janji firman-Mu, ibadah mengandung janji, janji hidup yang kekal diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lebih lagi kami datang dengan iman. Kami percaya firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat damai sejahtera. Firman Tuhan mengadakan kuasa, mujizat yang heran, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil. Kepada yang kekurangan diberi kabar baik. Hidupnya limpah berkat damai sukacita dari kerajaan sorga. Maka berfirmanlah bagi kami Tuhan, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasai ruangan ini Tuhan. Urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala yang jahat. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang diberkati disayang Tuhan. Bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat siang, shalom. Lebih semangat Tiberias, shalom. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang bersyukur hari ini boleh ke gereja beribadah pada Tuhan? Yang percaya pulang dari gereja pasti diberkati. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Maka saudara yuk kita siapkan Alkitab kita sama-sama. Kita akan diberkati firman Tuhan. Saya doa saudara dan saya kita masuk minggu yang baru. Ada begitu banyak berkat Tuhan. Setiap hari kemurahan Tuhan menyertai saudara dan saya, amin. Perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan tercurah buat saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita bersama-sama. Kita akan buka satu bagian dari firman Tuhan. Namun kalau saudara berkenan, kalau saudara gak keberatan, sebelum kita lihat Alkitab kita, boleh kasih senyum lagi kanan kiri, jabat tangan mereka, bilang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sekali lagi, mungkin tadi ada yang baru datang belum senyum kanan kiri, depan belakangnya juga boleh bilang Happy Sunday, God bless you, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Kita akan perhatikan bersama-sama. Saya akan baca terlebih dahulu 1 sampai 3. Nanti ayat 4-nya kita akan baca semua bersama-sama. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4. Yang sudah di sana bilang aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayat pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4. Kita baca sama-sama Tiberias ya. 1, 2, iya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Amin. Semua bilang sama-sama mencari Tuhan. Ya, saya percaya kita semua yang hadir pada ibadah siang hari ini adalah orang-orang yang percaya dan mencari Tuhan. Amin. Iya saudara, saudara dan saya dalam setiap tantangan pergumulan saudara dan saya, ya, saya mungkin gak tahu apa yang hari ini sedang kau hadapi. Mungkin saya tidak mengerti apa yang saudara sedang alami, ya, tantangan pergumulan. Tapi satu hal yang saya percaya, ketika kita menghadapi tantangan bahkan pergumulan sekalipun, kalau respon kita yang pertama adalah mencari Tuhan, saya percaya saudara bahwa kekuatan pengharapan, kemuliaan diberikan kepada orang-orang
orang yang datang mencari Tuhan. Saudara dan saya, kita pulang dari gereja melihat berkat janji Tuhan. Jawaban-jawaban doa diberikan bagi orang-orang yang percaya. Yang setuju boleh bilang amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, ada sebuah cerita, ya saudara, ini dialami oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Yehuda. Ya saudara, mereka pada saat itu mengalami ketakutan, mengalami konflik peperangan. Ya, bangsa Yehuda pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang namanya Yosafat. Semua bilang sama-sama Yosafat. Ya, saudara mungkin sering dengar nama Yosafat, atau mungkin ada di antara saudara yang namanya Yosafat. Ya saudara, atau mungkin saudara yang di live streaming. Ya, Yosafat artinya Tuhan adalah hakim. Yosafat, sedikit ya saudara terbelakang tentang Yosafat. Yosafat adalah seorang raja Yehuda, raja Israel, keturunan Raja Daud. Ya, so David was his ancestor. Ya, jadi Raja Daud adalah nenek moyangnya Raja Yosafat. Raja Yosafat menjadi raja ketika umurnya 35 tahun. Ya, saudara, artinya dia sudah cukup dewasa. Dan ketika dia menjabat memerintah, yaitu kerajaan Yehuda selama 25 tahun. Setiap hari atau sehari-hari, ya sepanjang yaitu waktu pemerintahannya, dia adalah raja yang mencari Tuhan dengan setia. Beda dengan raja-raja yang lain. Kenapa saya harus katakan ini? Ya saudara, karena dia pemimpin, ya saudara, berhasil diberkati itu kalau cari Tuhan sungguh-sungguh. Katakan amin. Ya saudara, kepala rumah tangga, suami, para bapak, ya cari Tuhan sungguh-sungguh, keluargamu pasti diberkati. Pekerjaan usahamu pasti diberkati. Katakan amin. Ya saudara, Yosafat sepanjang hidupnya dia mencari Tuhan. Beda dengan raja-raja lain. Ya, ada di Israel Utara, ya raja-raja yang mencari Baal, raja-raja yang menyembah ya nabi-nabi palsu, raja dewa-dewa, ya Baal, ya saudara, yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka orang tua atau ayah dari Raja Yosafat namanya Raja Asa, yang juga yaitu sepanjang hidupnya mencari Tuhan. Ya, artinya saudara, mungkin saudara bertanya, Pak, ya bahwa dia mencari Tuhan, dia setia di hadapan Tuhan. Tapi kenapa ya seorang Raja Yosafat, tadi ayat ketiga dikatakan Yosafat menjadi takut. Iya saudara, bahwa Yosafat hanya manusia biasa seperti saudara dan saya. Bahwa kita pun pernah cemas, pernah takut, kita pun pernah khawatir. Ya, sama seperti Yosafat seorang raja, dia mengalami takut, tapi respon yang dia ambil, keputusan yang diambil menentukan masa depannya. Catat baik hari ini, ya saudara, ketika ketakutan, kecemasan hadir, datang di dalam pikiran, hati, hidup saudara dan saya, maka respon kita yang pertama, kalau saudara dan saya, kita datang mencari Tuhan, berdoa. Bahkan Yosafat mengajak bangsa Yehuda, orang Yehuda, bukan hanya berdoa tapi berpuasa. Maka saudara, saya mau katakan, kemenangan Tuhan akan berikan, kekuatan Tuhan akan berikan. Saudara dan saya yang cari Tuhan, pekerjaanmu berhasil, keluargamu dipulihkan Tuhan, yang sakit sembuh. Saudara dan saya, kita yang datang pada Tuhan, cari Tuhan, pulang beribadah, kita lihat berkat mujizat Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Maka sekali lagi catat baik saudara, ya saudara, respon yang pertama yang saudara dan saya kita lakukan itu akan menentukan masa depan kita. Ya saudara, Yosafat datang mencari Tuhan, ia percaya kepada Tuhan. Bilang sama saya, percaya hanya kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, hari ini saya akan berbicara tentang faith of Jehoshaphat, atau iman seorang Jehoshaphat. Jehoshaphat ini adalah bahasa Ibrani, ya bahasa Indonesia Yosafat sebutnya, dalam bahasa Ibrani Jehoshaphat, ya dalam bahasa Yunani Josaphat. Ya saudara, maka sama semuanya. Ya, Jehoshaphat atau Yosafat, ia punya iman, ia datang kepada Tuhan, dia tidak mencari teman, dia tidak minta pertolongan dari raja lain, dia tidak mencari pertolongan dari orang pintar. Ya saudara, tapi dia datang mencari Tuhan dan dia berdoa, bahkan berpuasa. Ya, dan hari ini kita akan lihat sama-sama, ya, ketika dia berdoa, dia juga menyertakan doanya dengan sikap-sikap, dengan tindakan yang berikut kita akan sama-sama pelajari saudara. As he prayed, Jehoshaphat did several important things. Ketika dia berdoa, saat Yosafat berdoa, Yosafat melakukan beberapa hal penting. Ya saudara, ketika ketakutan ada, ya secara manusia Yosafat mungkin bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan,
ya gimana nih Tuhan? Ayat 3 tadi kan dikatakan Yosafat menjadi takut. Ya, keadaan kami, ya pasukan kami mungkin kurang, pasukan mereka banyak. Ya saudara, kenapa saya katakan pasukan mereka banyak? Saudara, Yosafat diserang oleh 3 bangsa sekaligus. Tadi kalau kita lihat, kita dengar di ayat 1, maksud saya ayatnya, ya yang pertama, ya ada Bani Moab, ada Bani Amon, lalu ada datang orang-orang dari Edom. Ya saudara, 3 bangsa ini, 3 kumpulan orang ini menyerang Yehuda dalam saat yang bersamaan. Ya saudara, jadi dalam waktu yang sama. Mungkin kalau waktunya berbeda-beda, orang bisa bersiap-siap atau mengadakan strategi, ya saudara, dalam menghadapi musuh. Ya mungkin musuh kita hari ini bukan orang Moab, musuh kita mungkin hari ini bukan orang Amon, ya musuh kita bukan orang dari Edom. Mungkin hari ini musuh saudara, ya mungkin resesi ekonomi di saat yang bersamaan. Mungkin hari ini kau mengalami, ya kesehatan yang terganggu. Di lain sisi ada keuangan yang terganggu. Di lain sisi ada keluarga yang terganggu. Ya saudara, ada keluarga yang butuh dipulihkan. Ada keluarga yang hari ini mengalami pergumulan. Di saat yang bersamaan ada serangan pada kesehatanmu, ada serangan mungkin pada pekerjaanmu. Dan ini saudara yang dialami oleh Yosafat, oleh Yehuda. Ya, 3 serangan sekaligus mengepung mereka. Ya, tapi Yosafat, ya saudara, tidak berkata kepada Tuhan. Kalau dia mau berkata pada Tuhan sebenarnya bisa. Tuhan, orang Amon mereka besar-besar misalnya. Ya, sementara orang kami enggak besar, orang kami mungkin kurang, orang kami mungkin kecil, perlengkapan kami kurang. Perlengkapan mereka mungkin lebih banyak Tuhan. Mereka punya tombak, mereka punya pedang. Ya, bagaimana Tuhan? Ya, mereka Yosafat jadi cemas, jadi takut. Tapi inilah yang Yosafat lakukan. Ya, ketika dia berdoa, dia kembali fokus kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Ya saudara, dia tidak fokus kepada ketakutannya, dia tidak fokus kepada keadaan yang sulit. Ya saudara, but he refocus on God. Yosafat kembali fokus kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kembali fokus kepada janji Tuhan. Ya saudara, iblis gak mau kalau kita orang Kristen fokus sama firman Tuhan. Iblis gak mau kalau kita orang Kristen fokus kepada Alkitab, kepada firman Tuhan yang disampaikan. Bahkan iblis gak mau setiap hari, sehari-hari kita fokusnya kepada firman Tuhan. Ya saudara, kepada perkataan Tuhan. Iblis maunya kita fokus sama berita buruk. Iblis maunya kita fokus sama asumsi-asumsi orang, sama perkataan-perkataan orang yang pada ujungnya akan melemahkan iman, akan membuat cemas, akan membuat khawatir. Nah itu tujuannya iblis, supaya cemas, supaya orang Kristen takut, supaya orang Kristen gak berdaya, supaya orang Kristen ya menjadi khawatir. Karena mulainya, awalnya dari fokus. Semua bilang sama saya, fokus. Ya, fokus kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Katakan amin. Kalau kita fokusnya kepada firman Tuhan, bukan kepada berita-berita yang negatif, bukan kepada perkataan-perkataan orang, bukan pada kesulitan-kesulitan, bukan kepada serangan pada ekonomimu, bukan pada serangan kepada penyakitmu, itu mungkin kenyataan. Tapi saudara dan saya, kita harus berdiri di atas kebenaran. Katakan amin. Kenyataan mungkin ada serangan dalam kesehatan, ada serangan pada ekonomi, tapi kebenarannya yang saudara dan saya kita harus pegang. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh. Oleh darah Yesus, saudara dan saya, kita umur panjang, sehat sempurna. Keluargamu, keluargaku diberkati, mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan. Kenyataan mengatakan bahwa, ya saudara, ada kesulitan pada finansial. Tapi firman Tuhan, kebenarannya mengatakan bahwa Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menyediakan, memenuhi, memberkati hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan mau saudara dan saya kita lakukan adalah fokus kembali. Ya, fokus kembali kepada janjinya, fokus kembali kepada kebaikannya. Jangan fokus pada kesulitanmu, jangan fokus pada keadaanmu, ya saudara, tapi fokus kembali kepada pribadi Tuhan Yesus. Karena pribadi Tuhan Yesus gak pernah berubah. Katakan amin. Ya saudara, Allah adalah kasih,
Allah adalah setia. Dia nggak bisa nggak setia. Dia setia. Dia nggak bisa nggak kasih. Dia kasih. Katakan amin. Iya saudara, apa yang Tuhan mau, saudara dan saya fokus kepada pribadi Tuhan Yesus, kepada janji Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa fokus kembali kepada yaitu janji Tuhan, ya, dengan memperkatakan kebenaran, memperkatakan kebaikan, kebenaran firman Tuhan kita perkatakan, iman kita perkatakan. Katakan amin. Yuk kita lihat apa yang Yosafat lakukan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 5 dan 6. Bersama-sama kita perhatikan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Semua bilang rumah Tuhan. Ya, saudara dan saya, kita ada di rumah Tuhan hari ini, di muka pelataran yang baru. Ya Pak, kalau besok gimana Pak? Saya nggak di rumah Tuhan, nggak di gereja. Rumah Tuhan secara rohani artinya dalam hadirat Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan mau kita selalu nempel sama hadirat Tuhan, selalu ingat kepada Tuhan, selalu dalam hadiratnya. Minyak urapan ini adalah sarana kuasa untuk membawa saudara dan saya, kita selalu di dalam hadirat Tuhan. Amin. Selalu dalam berkat perlindungan Tuhan. Saudara dan saya, kita yang diurapi, saudara dan saya diurapi Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, sehingga saudara dan saya tidak kekurangan segala sesuatu yang baik. Yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ayat 6 dikatakan saudara, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Amin. Instead of worries, instead of be afraid, ya saudara, daripada takut, daripada cemas, Yosafat tidak membiarkan ruang pada kecemasan ketakutannya, tapi di tengah hatinya yang takut, di tengah hatinya yang cemas, di tengah hatinya yang banyak beban, di tengah hatinya yang banyak pikiran. Kalau hari ini terjadi pada hidupmu, mungkin pikiranmu hari ini banyak beban, hatimu banyak sekali persoalan, ya saudara, perkatakanlah, ambillah keputusan untuk memperkatakan kebaikannya. Katakan amin. Karena itu akan menolong kita fokus kepada janji Tuhan. Amin saudara. Angkat tangan kanan saudara. Bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku bersyukur Tuhan Yesus menolong menyertai hidupku. Aku percaya oleh kebaikan Tuhan, oleh kuasa Tuhan, aku akan melihat kemenangan, kemuliaan Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang aku percaya akan memberkatiku, menolong hidupku, akan mengadakan mujizat di tengah-tengah hidupku. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Itu yang tadi saya katakan saudara. Sebagai manusia, ya kan, dia memang raja, tapi Yosafat juga manusia. Ya, dia bisa aja bilang, aduh Tuhan, ya pasukan kami kurang, orang Moab, orang Amon banyak Tuhan. Gimana nih Tuhan? Ya, pasukan kami mungkin gak pandai, gak jago berperang. Gimana nih Tuhan? Tapi dia mengatakan, Allahku Allah yang besar, Allah yang perkasa. Katakan amin. Allah yang dahsyat. You are powerful and mighty. Tuhan, engkau dahsyat, engkau besar. Ada tantangan, ada pergumulan, katakan aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Betapa luar biasanya kuasa dari perkataan iman orang percaya. Amin saudara. Maka banyak yang mengalami bangsa Israel, banyak ditolong Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena pujian penyembahan perkataan umatnya yang datang menyembah Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan, saudara dan saya sembah Tuhan Yesus. Amin. Katakan syukur, naikkan syukur pada Tuhan. Secara manusia kita melihat dari cara pandang kita. Itu sebabnya saya mau katakan hari ini saudara, ya, kalau kita mau fokus, ubah cara pandang kita. Change your perspective. Perspektif itu cara pandang. Ya, ubah cara pandang kita. Jangan yaitu kalau manusia, ya kita lihat tantangan pergumulan sulit, besar, kayaknya nggak bisa Pak Pendeta, saya untuk kuliah karena kurang biaya. Kayaknya nggak bisa Pak, anak saya sekolah tinggi karena kami ekonominya sulit, susah. Percaya
Ya saudara, walaupun ekonomi sulit, mungkin ekonomi susah, Tuhan beri saudara dan saya, anak-anak kita beasiswa. Katakan amin. Anak-anak muda berhasil, yang pandai, diurapi, punya generasi, jadi generasi juara, punya roh the best di bidangnya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ya saudara, ketika orang cemas, orang takut, orang khawatir, pikiran jadi buntu. Ya saudara, karena apa saudara? Iblis itu maunya sekali lagi, nggak mau orang Kristen maju, berkembang, diberkati. Ya saudara, tapi ketika saudara dan saya menyembah Tuhan, walaupun secara manusia kita lihat masalah, tantangan yang kita hadapi, itu mungkin nggak mampu kita tangani, karena terlalu besar, jadi nggak bisa ditangani. Tapi semua yang sulit bagi manusia, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Saya catat di sini saudara, biar jadi berkat yang baru bagi kita. Your problems, our problems may be too big for you, for us to handle, but they will never be too big for God. Semua yang percaya bilang amin dulu nih saudara. Masalahmu, ya masalah kita, tantangan yang kita hadapi, mungkin besar bagi kita, terlalu besar bagi kita, sehingga nggak mungkin kita tangani. Aduh Pak, kayaknya nggak mungkin lagi Pak, kayaknya berat Pak, saya kayaknya nggak mampu Pak. Serahkanlah kepada Tuhan segala kecemasan, kekhawatiranmu, maka Dia yang akan bertindak. Katakan amin. Ketika saudara dan saya datang menyerahkan pada Tuhan, bukan kita, tapi Tuhanlah yang berperang ganti saudara dan saya. Tuhan beri kemenangan kepada orang Yehuda, Tuhan yang sama juga akan memberi kemenangan yang gilang gemilang kepada orang-orang yang percaya, berharap kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan pada siang ini yang percaya boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya teringat saudara adalah seorang pelayan Tuhan, ya saudara, seorang pemimpin pujian, ya saudara, yang melayani melalui talentanya, melalui suaranya, ya saudara, untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Kristen, bukan hanya di negaranya tapi di seluruh dunia. Ya, Tuhan izinkan terjadi, dia melewati masa-masa yang cukup sulit. Ya saudara, saya percaya ya tidak mudah atau mungkin tidak menyenangkan, tapi Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Katakan amin. Kita punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Janji Tuhan lebih besar daripada pergumulan kita. Katakan amin. Janji Tuhan lebih besar daripada tantangan, permasalahan kita. Amin. Ya saudara, di tengah-tengah perjuangannya melawan penyakitnya, divonis kanker yang cukup serius, dia memutuskan, nah lagi-lagi saudara, dia memutuskan, dia memilih, sama seperti Yosafat, mereka memutuskan untuk berdoa. Reaksi pertamanya ketika takut, ketika ada masalah, untuk berdoa, bahkan mereka berpuasa, maka Tuhan beri jalan keluar. Maka saudara, ya saudara, dia orang ini, ya saudara, pelayan Tuhan ini memilih untuk tetap menyembah Tuhan, mengucap syukur melalui nyanyiannya, melalui pujiannya, tetap memperkatakan imannya. Maka dia diloloskan, diluputkan, ya saudara, dari setiap masa-masa serius, masa-masa sulit, ya saudara, di dalam kehidupannya. Adalah seorang yang bernama Darlene Zschech. Saudara pasti tahu Darlene Zschech ya. Dia terkenal bersama dengan grup rohani dari Australia yang namanya Hillsong. Ya saudara, dia berkata dalam pelayanannya, worship is an act of obedience of the heart. Jadi saudara, penyembahan atau menyembah Tuhan adalah sikap yang taat kepada Tuhan. Amin. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang yaitu taat kepada Tuhan. It is a response that requires the very core of who you are. Adalah respon dari dalam hati kita, ya saudara, to love the Lord for who He is, not just for what He does. Untuk menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan, bukan hanya karena perbuatan-perbuatannya yang Dia lakukan buat kita, bukan hanya karena berkat-berkatnya yang Dia berikan untuk kita, tapi karena pribadinya yang gak pernah bisa berubah. Amin. Siapa yang percaya Tuhan baik? Siapa yang percaya Tuhan setia? Amin saudara. Percayai Tuhan, sembahlah Tuhan Yesus, fokuslah kepada karakter pribadinya Tuhan Yesus. Seperti yang tadi saya sampaikan, Dia gak bisa gak kasih, Dia gak bisa gak setia, karena Dia kasih dan Dia setia. Katakan amin. Dan Darlene Zschech adalah seorang survivor, seorang yang berjuang, yang bertahan dari penyakitnya yang serius.
dan dinyatakan sembuh, sehat sempurna oleh karena kuasa dan kebaikan Tuhan. Yang percaya bolehkan berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bilang sembuh. Amin. Ya saudara, fokuslah kepada janji Tuhan. Fokuslah kembali kepada perkataan iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. As he prayed, ya, ketika Yosafat berdoa, Yosafat melakukan beberapa hal penting yang mengiringi doanya. Ya saudara, ya, dia memilih untuk mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Ya saudara, dia memilih, sekali lagi saudara, sama-sama bilang sama saya, aku pilih untuk mengingat kesetiaan Tuhan di dalam hidupku. Amin. Ada banyak orang ketika mengalami kecemasan, ketakutan, ya saudara, dia tidak memilih. Itu sebabnya life is a choice. Itu sebabnya hidup itu pilihan. Ya saudara, kita pilih mau maju, mau menang, atau mau berlarut-larut di dalam kesulitan, kesusahan, atau kecemasan. Ya saudara, Yosafat memilih untuk remember God's faithfulness in the past. Mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Saudara catat baik, satu-satunya yang harus kita ingat dari masa lalu hidup kita hanyalah kesetiaan Tuhan. Amin. Yang udah lalu jangan ingat-ingat lagi. Jangan ingat semua pergumulan di masa lalu. Jangan ingat-ingat lagi bagasi masa lalu. Jangan ingat-ingat lagi, ya saudara, tantangan masalah di masa lalu. Jangan ingat-ingat lagi, ya saudara, tentang dosa. Lupakan yaitu dosa masa lalu. Gembala sidang saudara dan saya, mendiang Papa Riaji berkata, lupakan yang lalu, mari kita maju. Kita hidup dalam pertobatan. Setiap hari saudara dan saya, kita harus ingat kasih pengorbanan Tuhan. Karena orang-orang yang mengingat kasih kebaikan pengorbanan Tuhan adalah orang-orang yang setiap hari pasti akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kebaikan Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya yang percaya. Boleh berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ini saudara, saya mau bilang, ya saudara, ini salah satu kunci yang penting. Ya, semua bilang sama saya, mengingat. Iya, mengingat. Karena iblis mau kita nggak ingat. Iblis mau kita lupa ingatan. Makanya di dunia ada penyakit namanya amnesia. Itu penyakit lupa apa? Lupa ingatan. Amnesia, kata amnesia itu asal katanya dari sebuah kata yang berbunyi anamnesis. Kata anamnesis itu artinya saudara mengingat. Di dalam 1 Korintus 11, kita nggak punya waktu, saudara boleh baca di rumah. 1 Korintus 11, 29 dan 30, ayat 29-30. Ya saudara, Tuhan Yesus yang berkata, do this as a remembrance of me. Lakukanlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Ya, semua bilang sama-sama sekali lagi, mengingat. Yes. Mengingat akan kasih setianya. Jadi ketika saudara dan saya kita mengangkat darah Yesus ini, sebentar kita akan perjamuan bersama-sama. Saudara dan saya, vision kita, penglihatan kita kepada salib Kristus, kepada salib Tuhan Yesus, kepada pekerjaan Tuhan, kepada karya salib Tuhan, kepada pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang sudah menyelesaikan semuanya. Sakit penyakit, segala setan kuasa gelap, segala dosa, semua kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya, hari ini kita boleh berpengharapan baru. Setiap hari saudara dan saya, kita berjalan dalam kasih setia Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan dong sama-sama dong. Yang paling meriah buat Tuhan, yang kompak buat Tuhan. Ini yang Yosafat lakukan saudara. 2 Tawarik 20 ayat 7-9. Saya bacakan bagi kita semua. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu. Lihat, Yosafat bilang, Tuhan, Abraham kan sahabatmu Tuhan. Tuhan, engkau mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ingatlah kasih setiamu Tuhan kepada kami. Ya sudah, kepada Abraham untuk selama-lamanya. Ayat 8. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Semua yang dengar bilang amin.
Dalam nama Yesus, nama Tuhan tinggal di tempat ini. Amin. Saya berdoa nama Tuhan ada di rumah tangga saudara dan saya, ada di dalam keluargamu, keluargaku sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saya lanjutkan saudara, di dalam dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Haleluya. Ya saudara, bangsa ini datang pada Tuhan. Tuhan, ingatlah kasih setiamu kepada kami. Ingatlah kasih sayangmu kepada kami. Ya saudara, mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, ya kami mau mengingat kebaikanmu. Tuhan, engkau nggak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, besok, selama-lamanya. Amin saudara. Siapa yang percaya kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Amin. Bahkan di tengah-tengah zaman akhir ini, kita tadi lihat, kita tadi baca, boleh ditampilkan lagi ayatnya. Ya saudara, di tengah-tengah malapetaka, pedang penghukuman, penyakit sampar. Ya saudara, ayatnya yang ke-7. Ya, ayat 9 maksud saya. Ya, pedang, sampar, kelaparan. Ya saudara, ini semua yang terjadi di dunia ini. Dunia yang kita tinggali, dunia yang jahat. Kalau saudara tadi lihat berita, ya saudara, saya kaget juga saudara, bahwa tidak ada saudara tempat yang aman sebenarnya di dunia ini saudara. Aman hanya di dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, calon presiden Amerika Donald Trump lagi ngomong di podium. Ya, tiba-tiba ada dugaan tembakan gitu saudara, serangan mengenai telinganya. Ya saudara, dan hari-hari ini saudara, begitu banyak fenomenal ya saudara, perubahan alam. Ya, sampar itu penyakit saudara, ya, yang membuat banyak keluarga-keluarga resesi. Ya, virus, kelaparan. Ya saudara, bahkan di mana sekarang ya saudara, banyak negara-negara yang mengalami banyak perubahan alam. Di Jepang, kalau saudara baca berita 2 hari lalu, banyak yang akhirnya sampai ada korban jiwa, khususnya lansia, karena Jepang kemarin ada heat wave atau hawa panas yang sampai ya akhirnya ada korban jiwa di seluruh belahan dunia. Ya saudara dan saya, kita tinggal di zaman akhir, tapi dengan mengangkat darah Yesus ini, saudara dan saya, kita mengingat sekali lagi. Ya saudara, mengingat artinya apa saudara? Recall. Ya saudara, recall artinya apa? Memanggil ingatan. Ya saudara, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, bahwa kalau dulu Tuhan tolong, ada banyak orang-orang yang sembuh, yang sehat, yang diberkati, yang mengalami mujizat. Saudara dan saya, hari ini kita yang percaya mengingat kesetiaan Tuhan, kita pun akan mengalami kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudara dan saya, di zaman akhir, kita yang terima kuasa minyak anggur, Tuhan janji tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Keluargamu, keluargaku, suatu hari saudara dan saya, kita terbang ke sorga. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 50, Mazmur 25 maksud saya, ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, iya. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah sejak purbakala, sudah ada sejak zaman dahulu kala. Iya saudara, tinggal hari ini saudara dan saya, kita memutuskan memilih untuk mengingat kasih setia Tuhan, atau saudara memilih untuk terpuruk, untuk ya saudara memberi ruang pada kecemasan, ketakutan. Ya, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Ingatlah kasih sayangnya bagi kita. Amin. Saya ingat saudara, ada seorang ibu telepon saya dari Makassar. Saya boleh mengundang rekan-rekan worship team, boleh bersiap-siap. Dia telepon, katakan, Pak, benar memang Pak Pendeta, di akhir zaman ini kalau kita setia mengingat kebaikan Tuhan, kita akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Sambil menangis dia bercerita, dia suaminya bahkan menghina dia. Suaminya bahkan berkata kepada dia, apa kamu berdoa-berdoa? Mana kamu kebaktian-kebaktian? Ya, buktinya apa? Kamu pendarahan. Setiap hari Ibu Sarila mengalami pendarahan. Setiap hari. Awalnya dia tidak ada penyakit apa-apa, tidak ada vonis apa-apa, tapi tiba-tiba perutnya sakit sekali. Singkat cerita, suaminya pun meninggalkan dia. Dan berkata, mana kamu berdoa-berdoa? Berdoa-berdoa, buktinya kok malah begini. Berhari-hari pendarahan, bukan sehari 2 hari, tapi dia tetap percaya pada kesetiaan Tuhan. Amin. Manusia hari ini bisa A, besok bisa B. Manusia bisa berganti, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan setia menyertai saudara dan saya.
Di dalam setiap musim, apapun yang saudara dan saya alami, Tuhan setia. Sampai satu hari, saudara, singkat cerita, Bu Sarila perutnya sakit sekali. Pergi ke kamar mandi, dia terduduk. Ya, baru selesai perjamuan dan baru selesai mengurapi perutnya dengan minyak urapan. Ya, saudara. Sebelumnya, saudara, saya hampir lupa, ada seorang temannya datang kepada dia. Angkat aja Bu kandungannya. Kandungan saya aja udah diangkat. Sekarang saya udah lega. Saya percaya bahwa kandungan itu adalah anugerah dari Tuhan bagi kaum wanita. Semua kaum wanita katakan amin. Amin. Dan kita semua lahir dari kandungan ibu kita. Ya, saudara. Jadi bagaimana ada orang yang angkat aja Bu, udah lega gitu, saudara. Ya, memang itu kembali kepada orangnya masing-masing ya, saudara. Tapi Bu Sarila berkata, saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Dan imannya kepada kesetiaan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kita berharap sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin, saudara. Dia sakit, dia pergi ke kamar mandi, singkat cerita keluarlah daging segar dari tubuhnya secara mujizat. Dan hari itu miumnya keluar tanpa meja operasi, tanpa pisau operasi, tanpa keadaan operasi. Oleh kuasa perjamuan kudus minyak urapan, disembuhkan secara mujizat. Amin. Dan hari ini saudara, kalau kasih setia Tuhan berlaku atas Ibu Sarila, kasih setia Tuhan berlaku atas hidup saudara dan saya. Amin. Datanglah minta pertolongan dari Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kita lihat 2 Tawarik 20:12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, mataku tertuju kepadamu. Yang ketiga, as he prayed, ketika Yosafat berdoa, he requested God's help. Dia minta pertolongan hanya dari Tuhan. Sebagai raja, dia bisa minta tolong raja lain. Sebagai raja yang berpengalaman. Kenapa saya katakan berpengalaman? Dia menjadi raja 25 tahun. Dan saya mau katakan saudara bahwa bangsa ini bukan baru menghadapi konflik peperangan. Saya percaya bangsa Israel, orang Yehuda, ya saudara, sudah sering menghadapi peperangan konflik. Bahkan mungkin sampai hari ini ya. Tapi ternyata sudah tercatat di perjanjian lama saudara, bahwa mereka diserang, dikepung dari 3 arah. Bani Moab, Bani Amon, orang Edom. Mereka mengepung Israel. Dan saya percaya sudah mereka lihat perang, lihat konflik bukan hal baru. Tapi yang kita pelajari saudara, boleh tampilkan lagi ayatnya. Mereka datang berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, dan mereka berkata, kami gak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Secara dari 3 arah saudara. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Saya percaya bahwa mereka tahu strategi, mereka tahu cara berperang, mereka tahu saudara, berhadapan dengan orang-orang musuh-musuhnya. Tapi kita pelajari, walaupun mereka tahu, walaupun mereka pengalaman, walaupun mungkin mereka sudah biasa menghadapi konflik, permasalahan peperangan, mereka tetap datang dengan rendah hati, meminta pertolongan Tuhan. Semua bilang rendah hati. Kalau hari ini kita butuh pertolongan dari Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, pokoknya Tuhan harus lakukan. Awas kalau Tuhan, itu namanya gak rendah hati. Tuhan, tolong kami Tuhan. Alkitab mencatat saudara, setelah mereka berkata demikian, mata mereka tertuju kepada Tuhan. Saya ingat, sudah tutup Alkitabnya. Ada masanya anak saya meminta sesuatu kepada kami orang tua, kepada saya. Waktu dia memohon kepada saya, dia hampir gak ngomong apa-apa. Dia cuma liatin saya aja. Dengan mata yang memelas, dengan mata yang memohon. Dia gak ngomong, dia cuma liatin saya. Sampai singkat cerita akhirnya, saya pun luluh saudara.
Dia minta gak macem-macem, bukan permintaan yang macem-macem atau aneh-aneh, enggak. Hanya pingin makan McD. Yang namanya anak-anak kan biasa ya saudara. Tapi kalau terus-terusan, ya mungkin gak baik juga gitu saudara ya. Saudara ngerti lah maksud saya, sebagai orang tua saudara pasti tahu. Tapi anak ini gak ngomong apa-apa, dia cuma lihat saya aja. Saya percaya saudara, kalau kita sebagai orang tua di dunia ini yang gak sempurna, yang jauh daripada yang namanya kebaikan. Kalau kita sebagai orang tua di dunia, ketika anak kita meminta sesuatu, kita gak kasih batu sama anak kita. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ketika kita berseru pertolongan daripadanya, percayalah, air matamu tidak Tuhan lalui. Hatimu yang berseru, yang hancur kepada Tuhan, tidak Tuhan biarkan. Dia gak pernah terlalu cepat, dia gak pernah terlambat, tapi dia tepat pada waktunya. Untuk menolong saudara dan saya, membela saudara dan saya, meluputkan saudara dan saya dari segala yang jahat. Yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan sekali yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan sayang saudara dan saya. Pulanglah dengan iman percaya bahwa kalau Yosafat ditolong Tuhan, keluargamu keluargaku, pekerjaanmu pekerjaanku, hidupmu hidupku juga pasti ditolong Tuhan. Kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab kita bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Tuhan Yesus, mengatakan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk setiap penyertaan dan pertolongannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kuasa-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita pandang wajahnya, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu bagi kami, kasih sayangmu bagi kami, kebaikanmu, kemurahanmu bagi kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema yang indah di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan berkenan yaitu hadir di tengah-tengah umat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menerima kekuatan dan pembaharuan. Biarlah firman Tuhan menopang kehidupan kami ya Tuhan. Maka Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami tanpa Tuhan? Apalah kami jadinya tanpa Engkau Tuhan. Tapi kasih setiamu menopang kami. Kembali kami mau fokus kepada Tuhan. Kembali kami mau mengingat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap ucapan syukur kami biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau bawa persembahan syukur, ucapan syukur kami yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami, jauh sebelum kami mengenal Engkau. Berkati ya Tuhan Yesus setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, karir anak-anakmu dibuat Tuhan berhasil. Berkati ya Tuhan Yesus setiap toko usaha dagangan, bahkan proyek anak-anakmu disayang Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati disayang Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sama-sama Bapak Ibu, kita buka hati kita, sambut yang terbaik, pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuh. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darah, sempurnakan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Siapapun ada benjolan, sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin.
bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Oleh darah Yesus kami dimeteraikan sehat sempurna. Oleh darah Yesus kami dikuduskan, kami diampuni. Dalam nama Yesus kami hidup dalam pertobatan setiap hari. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati kami ya Tuhan bersama keluarga setiap hari. Hidup rukun damai dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Berkati mulutku ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta. Apa yang kudoakan Tuhan kabulkan, berhasil. Berkati tanganku ya Tuhan, diurapi, tanganku tidak tercemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan, diberkati Tuhan, berhasil. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus kami semua dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak segala virus, kami tolak nyamuk demam berdarah, kami tolak terkapar, kami tolak flu Singapura, tidak batuk, tidak flu. Oleh darah Yesus kami panjang umur, kami tolak bakteri, kami tolak virus pemakan daging. Oleh darah Yesus jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru kami sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus kami percaya panjang umur, kolesterol normal, gula darah normal. Oleh darah Yesus kami tolak penyumbatan, peredaran darah kami lancar, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus pankreas sempurna sehat, empedu sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak nyeri tulang, tidak katarak, tidak saraf kejepit. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi saudara boleh berkata kepada Tuhan Yesus, doa masing-masing secara pribadi kepada Tuhan. Jangan minum dulu, saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi imanmu. Minta pada Tuhan jika ada keperluan, kebutuhan, jika ada penyakit, sebut nama penyakit dan imani oleh darah Yesus yang menyatu dalam tubuh kita. Kita sembuh, kita menjadi sehat, kita diampuni, disucikan. Saudara dan saya mengalami mujizat baru bagi orang yang berharap, percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana. Tuhan pelihara. Kami klaim janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar, kami tolak bahaya celaka. Malaikat surga jaga keluargaku. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala niat orang jahat, segala rancangan jahat. Kami tolak jebakan, kami tolak perangkap, kami patahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja, seluruh hidup kami. Darah Yesus tutup bungkus kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, Bapak Ibu boleh naikkan syukur. Percaya Tuhan tinggal dalam Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu tinggal dalam Tuhan, maka janji firman-Nya, minta apa saja kita pasti menerimanya. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua, kita mengucap syukur. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Angkat minyak urapan dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia warga sorga, penuh kuasa mujizat. Warga sorga dijaga malaikat dalam berkat perlindungan Tuhan. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami percaya diurapi, kami percaya disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, atau mungkin ada bagian yang sakit, saudara urapi, oleskan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita mulia, dijaga malaikat, dikenal malaikat, digandeng Tuhan Yesus. Suatu hari kita terbang ke sorga, pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan selama di bumi berhasil. Selama di bumi saudara dan saya sehat, umur panjang, tegap sentosa dalam berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu pulang dari tempat ini, gereja Tibetos, yaitu sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan Tuhan sertai, Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus berkati, perlindungan Tuhan nyata bagi hidup kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu di live streaming, kuasa Tuhan tidak terbatas. Dalam nama Yesus, Tuhan beri mujizat yang indah. Setiap pokok doa umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kabulkan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil. Kepada yang kekurangan diberi kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai sukacita dari Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan, berkati mereka yang belum punya rumah di bumi di sorga. Mereka yang berseru untuk keturunan ilahi, berkati ya Tuhan, punya 2-3 orang anak. Dalam nama Yesus, karir pekerjaan berhasil, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang yaitu mau menikah, Tuhan buat berhasil, dan punya keluarga yang bahagia, keluarga yang kudus, diberkati. Suatu hari yaitu kami akan terbang ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati worship team semua yang sudah melayani. Bapak Pendeta Yoris dan semua tim diberkati. Tiberias Choir. Berkati juga Asher, Greeter, guru sekolah minggu. Berkati sound operator media. Bahkan juga apapun bagian pelayanan kami, Tuhan yang buat berhasil. Tuhan sayangi, Tuhan berkati. Berkati ya Tuhan Gembala sidang kami Pendeta Darniati Pariaji, yaitu panjang umur, sempurna sehat, tegap sentosa, berbahagia bersama anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Semua program gereja sukses berhasil. Pembangunan gereja di Surabaya, di Citra Garden, bahkan tempat yang baru milik sendiri, Grand Mall Bekasi, dan juga Paramount. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa berkati Pak Yobel dan keluarga dalam berkat Tuhan. Tuhan beri menang, Tuhan beri juara berhasil. Berkati Bu Pinkan dan keluarga, Bu Intan dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga diberkati. Abigail sembuh sehat, Tuhan beri mujizat. Pak Boy dan keluarga diberkati. Pak Noldi dan keluarga diberkati. Berkati Pak Andre, Bu Ali diberkati. Lina dan keluarga juga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bu Dokter Gigi Julia bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus sayangi, berkati yaitu semua, yaitu pelayanannya. Tuhan Yesus yang buat berhasil, Tuhan balas lipat kali ganda. Akhirnya pulanglah dalam berkat damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah bagi kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku kagum
Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom.